Silakan, Rizky. Muslim ya Bang ya? Ya, halo Bang. Ya. Ya, silakan Bang. Apa yang Anda utarakan? Silakan. Nah, ini yang tadi yang dibahas yang tadi itu Bang, saya kan Itu. jadi ini apa namanya bertanya-tanya apa yang tadi yang disebut menyembah patung itu Bang. Jadi saya emang ada dua dalam dari Kristen itu kepercayaannya gitu Bang, ada masing-masing. Bang, di dalam Alkitab itu jelas sekali dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam air. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Seperti itu. Itu udah jelas ayatnya. Jangankan patungnya Udin, patung Joko, patung Yesus tidak boleh Anda sembah. Seperti itu. Menurut pengajaran Alkitab. Tetapi ada seseorang yang memfitnah bahwa Alkitab mengajarkan nyembah patung. Begitu. Itu tidak biblikal. Seperti itu Bang. Saya hanya meluruskan itu saja. Silakan. Oh, itu yang memfitnah siapa tuh Bang? Yang memfitnah nanti kalau disebutin lagi nanti. Ntar saya ambil. Aduh, kemarin udah saya putarin Bang. Kemarin udah saya puterin. Oh. Dia Jadi, memfitnah bahwasanya Musa itu ngajarin orang nyembah patung. Nah, itu yang fitnah yang nyata itu Bang. Sama seperti kalian memfitnah mengatakan bahwa ini diajarkan oleh Abraham. Abraham kalian fitnah nyembah batu. Sama. Coba sekarang saya tanya Anda. Nih, Ya. saya tanya Anda. ya. Kalau Anda tidak memfitnah, saya nggak urusan Anda mau nyembah kayu singkong terserah. Cuman ketika Anda katakan bahwa itu adalah ajaran di dalam Taurat, ajaran Abraham, ya saya jawab. Nih saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan sama Anda gambar. Saya mau tanya dulu sama Anda Bang. Apakah Anda mengatakan bahwa Abraham mengajarkan seperti ini? Tidak Bang. Nah, kalau tidak, urusan Anda. Anda mau cium sampai gigi Anda juga nempel di situ nggak masalah. Itu urusan Anda, Bang. Yang menjadi urusan saya ketika Anda mengatakan bahwa Abraham, ya, itu mengajarkan yang demikian. Maka saya sebagai orang Kristen, saya ajak Anda debat. Bukan saya laporin Anda ke polisi. Beda Bang. Biasanya Bang, orang itu ada dua karakternya. Pertama, kalau dia sanggup berargumen, dia ajak berargumen. Patahkan lawannya itu. Yang kedua, orang yang tidak sanggup berargumen. Nah, orang yang tidak sanggup berargumen biasanya darah mendidih, teriak password. Oh, langsung darah halal, lapor polisi. Ya, itu. Seperti itu, Bang. Itu yang saya sebut sebagai mental manusia kardus. Kenapa? Gini, Bang. Kalau Anda benar, lalu ada orang yang memfitnahkan kepada Anda sesuatu yang tidak benar, Anda adu dia dengan argumen, patahkan dia dalam sebuah argumen. Tetapi kalau Anda sesungguhnya Anda tidak mampu menunjukkan posisi Anda dalam kebenaran, biasanya darah mendidih. Setelah darah mendidih, lapor polisi, kerahkan massa, persekusi. Ya, itu biasanya tabiat seperti itu, Pak. Silakan. Mungkin ini Bang, itu karena apa ya? Mungkin bentuk kekecewaan Bang, karena Islam itu mengajarkan untuk beradab yang bisa memanusiakan manusia Bang, kan begitu. Dan sebaik-baiknya bila mana tidak ada ucapan untuk berbuat baik, lebih baik diam, kan begitu Bang. Ini kan tadi saya bertanya nih Bang, tapi kenapa kok menyinggung langsung memperlihatkan Ka'bah yang di Madinah, kan begitu? Karena begini Bang, saya melihat Bang, ada banyak orang, saya tidak bilang semua ya Bang ya, banyak orang Islam, bahkan saudara-saudara saya yang Islam itu banyak Bang, keluarga saya yang Islam itu banyak, begitu. Nggak pernah saya urusin mereka.
Nggak pernah saya bahkan ngomong agama sama keluarga saya yang Islam itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Karena apa? Karena mereka tidak pernah ngurus agama kami. Kami pun tidak pernah ngurus agama mereka. Betul. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, sekarang yang menjadi problem, Anda melihat tidak bahwa ada banyak orang-orang, oknum orang-orang Islam yang membahas agama Kristen di media sosial mereka. Mau saya sebutin orang-orangnya? Mau? Contoh, Abdul Somad. Abdul Somad apa dia bilang? Di dalam salib ada jin kafir, betul? Betul? Gak tahu itu karena bukan saya yang bilang bang. Jangan bilang tak tahu bang. Terus Abdul Somad mengutip Ulangan 18 ayat 18 di sebuah masjid. Di dalam masjid yang harusnya membahas Al-Quran, yang dibahas apa? Yang dibahas Alkitab. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 udah ganti kitab sucinya Abdul Somad. Terus siapa lagi? Zakir Naik. Yusuf Kala, ya, Yusuf Kala itu pernah mengundang seseorang bernama Zakir Naik, ulama besar asal India. Semua orang Muslim pada kenal dengan itu. Datang dia tur keliling Indonesia. 40.000 orang menonton pada waktu itu di stadion di Bekasi, ya. Pada waktu itu apa dia bahas? Jesus is Muslim, brother. Yesus adalah seorang Muslim. Saya bisa tunjukkan ayatnya di dalam Yohanes sekian. Maka saya bang sebagai orang Kristen, saya mau menjawab ini semua tuduhan-tuduhan ini. Makanya kalau anda mau sembah patung kek, Anda mau sembah batu silahkan, sembah pohon pisang silahkan. Tapi kalau Anda tempelkan itu ke dalam Alkitab, saya sebagai orang Kristen tidak darah mendidih, tidak melaporkan Anda, tidak ingin mempersekusi Anda, apalagi mengeroyok Anda, tetapi saya ingin mengajak Anda berdebat. Nah itu bang. Terus apakah Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdebat bang? Oh ya banyak di dalam Alkitab Tuhan Yesus melakukan perdebatan berkali-kali dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang yang membantah dia, berdebat. Tujuannya berdebat untuk apa tuh bang? Untuk membuktikan kebenaran, supaya kebenaran itu terungkap, supaya kebenaran itu muncul. Begitu. Makanya bang, ketika ada orang memfitnah bahwa Abraham pergi ke Mekah, lalu di sana dia cium-cium batu, maka ayo kita berdebat. Nah, orang yang kalah dalam perdebatan tersebut, argumen-argumennya lemah, terbukti bahwa dialah yang bohong. Saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya bahwa Abraham ke Mekah? Percaya bang. Oke, pertanyaan saya, memangnya Abraham dari mana kok dia harus ke Mekah? Silakan. Itu bang, saya nggak mau jawab bang, karena itu pasti kita kemana-mana larinya. Gak apa-apa, gini bang, perdebatan itu adalah sesuatu yang nanti menyimpulkan satu kesimpulan bagi para penonton ini. Karena ada dua sisi nih, satu pihak Muslim yang percaya Abraham ke Mekah, satu pihak Kristen yang tidak percaya Abraham ke Mekah. Karena perjalanan riwayat hidup Abraham itu tidak pernah ke Mekah. Nih saya kasih petanya bang ya. Nih bang, saya kasih petanya. Misalnya saya buka Google Map. Jangan Google Map ya. Nih peta. Saya bukakan dulu. Saya perbesar ya bang ya. Nih bang, saya balik dulu kamera saya. Ketika Anda menyembunyikan kebohongan, maka kebohongan itu akan terbukti. Menurut Alkitab bang, Abraham berasal dari Ur Kasdim. Dia dari Ur Kasdim. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada
kepada Abraham supaya Abraham ini apa? Pergi ke sebuah tanah. Tanah itu tanah apa? Tanah orang Kanaan berada di sini. Nah, Tuhan bersumpah kepada Abraham, sesungguhnya aku bersumpah bahwa aku akan memberikan tanah ini, ya, pandanglah ke utara, ke timur, ke selatan, dan ke barat. Aku bersumpah bahwa tanah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu sumpah Tuhan kepada Abraham. Makanya ketika anak-anak Abraham berada di sini, di tanah orang Kanaan ini, mereka datang sebagai orang asing di sini. Terjadilah pada waktu itu kelaparan. Kelaparan yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka apa? Mereka pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir. Dari sini mereka pergi ke sini. Nah, ketika mereka bertambah-tambah banyak di sini, ya, 400 tahun mereka ada di Mesir, mereka menjadi bangsa yang besar. Tuhan menepati janjinya yang dulu pernah disumpahkan kepada nenek moyang mereka. Sehingga apa? Sehingga Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dulu pernah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Itu ada dalam Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya dalam Quran? Boleh bang. Baik. Itu didukung oleh, nih saya kasih tunjuk. Kalau Anda belajar bagus, kalau belajar itu akhirnya semua jadi tercerahkan. Jadi nggak ada kita debat-debat lagi. Ya kan ya? Saya tunjukkan ayatnya. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang nih. Al-Maidah. Kelihatan bang? Nanti jangan dibilang ini bukan Al-Maidah. Kelihatan bang. Oke. Wahai kaumku. Siapa yang ngomong ini? Wahai kaumku. Yang ngomong Tuhan, siapa? Bang. Tuhan. Nabi Musa bang. Aduh. Kita baca dari atas. Kita baca dari atas ya bang ya. Supaya nggak kehilangan konteks dulu sebentar. Ini kok. Bentar bang ya. Sabar. Al-Maidah 21. Oke. Nih ya kelihatannya Al-Maidah 21. Sebelum ke 21, saya pulang dulu ke 20 biar tidak kehilangan konteks. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat lain. Sebenarnya saya bisa tunjukkan ini dikutip dari mana bang, tapi bukan itu bahasan kita. Terus, kedua satu. Hai kaumku, masih orang yang sama, masih Musa. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina. Yang telah ditentukan Allah bagimu. Betul? Betul. Tanah Palestina ditentukan bagi siapa? Bagimu. Dan janganlah. Mu di sini siapa? Yang mana bang? Mu di sini siapa? Bani Israel bang. Aduh. Ditentukan oleh Allah bagimu Bani Israel. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ini berbicara mengenai tanah itu, tanah Filistin itu yang diserahkan kepada Bani Israel. Nah, makanya bang, menjadi pertanyaan sekarang begini. Kenapa Musa tidak memimpin Bani Israel ke Sumedang kalau begitu bang? Kenapa tidak dipimpin ke Sudan? Kenapa tidak dipimpin menuju ke Irak? Kenapa harus ke Palestina? Al-Quran tidak akan bisa menjelaskan ini. Penjelasan itu ada dalam Alkitab bang. Kesini lagi tadi. Bahwa dulu memang Tuhan pernah bersumpah kepada Abraham. Bahwa tanah ini akan diberikan kepada keturunan Abraham.
Bani Israel. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, Bang. Ini Mekah, Ya bang. ini tanah orang Kanaan. Pertanyaan saya, Bang, dalam rangka apa Abraham dari sini menuju ke sini, Bang? Ngapain dia kurang kerjaan ke sini, Bang? Jelaskan kepada saya. Ada apa di sini? Kalau saya belum memahami sampai ke situ bang, karena Nah, ketika Anda tidak mampu menjelaskan, Bang, maka Anda disimpulkan sebagai orang yang pihak yang berbohong. Gampang kan? Itu loh. Gitu, Bang. Jangan sikit-sikit darah mendidih. Lapor polisi. enggak, itu yang lapor polisi itu siapa bang? Kenapa bisa bang? Banyak orang seperti itu, Bang. Kalah berdebat agama, tidak bisa membela agamanya, tidak bisa berargumen untuk menutupi kesesatannya dengan cara melapor polisi. Polisi digunakan sebagai alat untuk membungkam orang. Polisi digunakan sebagai alat untuk memberangus orang-orang yang berpikir. Itu, Bang. Makanya di negara-negara maju, Bang, coba lihat negara-negara maju. Orang bebas, Bang. Sesuatu itu bebas dikritik. Kebenaran gak usah takut, Bang, dikritik, Bang. Apa yang ditakuti oleh kebenaran? Bukankah kebenaran itu akan menjulang tinggi? Sekalipun ada orang berusaha untuk menumbangkannya, nggak akan bisa. Makanya, Bang, di negara-negara maju, orang itu bebas dia. Ngomongin agama itu bebas. Tetapi tidak boleh yang namanya melukai. Begitu, Bang. Betul tuh bang. Nah, silakan. Mau yang bagian mana yang mau Anda bantah? Coba, ketika Anda tidak mampu menjelaskan tujuan Abraham ke Mekah, di situ terbukti bahwa argumen Abraham ke Mekah itu menjadi argumen yang lemah. Dalam Alkitab, Abraham itu pergi ke Palestina, waktu itu nggak disebut Palestina, Bang, disebut sebagai tanah orang Kanaan. Kenapa? Kok ke situ? Karena Tuhan ingin memberikan tanah itu kepada dia dan kepada keturunannya. Pertanyaannya lagi, kenapa kok diberikan kepada dia dan kepada keturunannya? Karena apa? Karena Tuhan ingin membentuk satu bangsa yang daripadanya nanti Mesias berasal. Yang daripadanya nanti datang juru selamat umat manusia. Itulah Yesus. Tuhan kami. Seperti itu. Nah, kenapa? Lalu bagaimana dengan penduduk negeri itu? Bukankah negeri itu juga sudah ada penduduknya? Ya. Pada waktu itu tanah itu didiami oleh banyak bangsa. Bangsa yang paling besar pada waktu itu adalah orang Kanaan. Selain ada juga orang Filistin. Ya, ada orang Kanaan, ada orang Yebus, ada orang Amalek. Banyak di situ bangsa di situ yang diam. Nah, kenapa Tuhan kok bisa ingin mengusir? Karena bangsa itu digambarkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang jahat. Begitu. Apa kejahatan bangsa itu? Kejahatan bangsa itu sungguh luar biasa pada waktu itu digambarkan dalam Alkitab. Mereka pada waktu itu adalah umat yang sering membakar anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada Molok. Begitu. Kepada Baal. Itulah pada waktu itu bangsa itu. Sehingga dipandang oleh Tuhan sebagai kekejian. Makanya pada waktu itu Tuhan murka dan ingin memunahkan mereka dari muka bumi. Untuk menggantikan mereka dengan satu bangsa yang lain. Itu kata Alkitab, Bang. Seperti itu. Itu kenapa bang anak-anaknya dibunuh itu bang? Karena mereka melakukan ritual-ritual seperti itu. Mereka membakar anak-anak mereka dan dipersembahkan kepada Molok. Itu ritual-ritual mereka. Maksudnya dalam artian dalam kurung ritual-ritual itu tuh seperti apa bang? Ritual keagamaan mereka. Mereka punya agama. Ya, mereka pada waktu itu menyembah Molok. Dewa Molok. Ini Dewa Molok tuh gambarnya seperti ini. Itu penemuan-penemuan arkeologi membuktikan semua itu, Bang. Contoh ya, saya kasih contoh ya.
Nih saya kasih contoh penemuan-penemuan arkeologi Dewa Molok. Kalau dari ini seperti gambar, ini cuman gambar sih bang, belum ada foto. Nih seperti ini kira-kira bang. Jadi mereka mempersembahkan persembahan mereka itu, mereka membakar anak-anak mereka di hadapan Molok. Nih kalian lihat nih gambar, ada gambar bayi, dibakarlah bayi ini. Nah mereka biasa melakukan ritual-ritual seperti itu. Nah mereka biasa melakukan ritual seperti itu di sebuah lembah. Nama lembah itu kepunyaan dari seseorang yang bernama Hinom. Hinom namanya. Nah, Hinom ini punya keturunan. Nah, keturunan itu anak. Itu bahasa Ibraninya itu Ben. Ben. Kalau bahasa Arabnya itu bin. Contoh, bin Tono berarti anak Tono. Ya kan? Nah, makanya Benyamin itu, Benyamin anak kesukaran atau anak kegembiraan itu namanya. Benyamin, begitu. Nah, pada waktu itu lembah ini, ketika lembah ini sudah diratakan oleh orang Israel dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, kepemilikan tanah itu milik seseorang dari keluarganya Hinom, makanya disebut lembah Ben Hinom. Nah, lembah itu bahasa Ibraninya gen. Geh gitu. Gehinom. Dari situlah muncul istilah jahanam itu dari situ. Gehinom di dalam bahasa Yunani diserap dalam bahasa Yunani jadi Gehinom, diserap dalam bahasa Arab jadi jahanam. Jadi jahanam itu jangan kalian dongeng, jahanam itu di situ tempatnya. Kita masih bisa telusuri semua, Bang. Asal usulnya itu dari mana? Nah, kalau Anda ngomong dogma ya, lah pokok jahanam ada 3 tingkat, 9 tingkat. Itu kalau Anda ngomong dogma. Tapi kalau Anda mau kaji secara kajian ilmiah, tempatnya ada di Israel. Sekarang pergi ke Israel, lihat di situ ada tempatnya, masih ada. Disitulah yang dimaksud Gehinom. Nah, tempat itulah yang digunakan. Tempat itu yang digunakan. Gimana? Sana, Bang. Ya nggak bisa ke sana kan lagi perang, Bang. Ya, tapi itu Bang asal usul. Makanya kalau Anda cari Bang, di dalam Al-Quran itu ditemukan kata jahanam dan juga kata jahim. Saya pernah menulis satu buku, ya, judul bukunya, saya menuliskan di dalam buku itu ada yang disebut dengan, kalau typo itu kan ketik, kesalahan tulis dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda tanya sama ulama Anda, apa itu perbedaan jahanam dengan jahim? Mereka pasti akan membuat teori-teori ngarang. Kenapa bisa teori ngarang, Bang? Alasannya kenapa? Kan sekarang Google banyak juga, Bang. Ya, karena kata jahanam itu tidak bersumber dari bahasa Arab. Tidak ditemukan akar katanya. Gitu, Bang. Contoh, kalau kita kan berbahasa Indonesia kan? Ya. Ada nggak bahasa-bahasa yang kita serap jadi bahasa Indonesia? Ada, Saya kasih contoh. Kalkulator. Apa akar katanya? Dalam bahasa Indonesia. Nggak ada kan? Karena itu bukan bahasa Indonesia. Betul. Tetapi kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, misalnya makan, memakan, dimakan. Bisa kan? Bisa, Bang. Kata dasarnya makan. Kalau memakan berarti kata kerja, dimakan berarti kata kerja pasif, kan gitu. Karena dia murni bahasa kita. Tapi ada bahasa-bahasa orang yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, gelas. Gelas, nih gelas. Itu kan bukan bahasa Indonesia aslinya. Kita serap dari bahasa luar. Ketika kita serap dari bahasa luar, maka kita tidak bisa mencari etimologinya dalam bahasa Indonesia. Nah, begitu juga kata jahanam di dalam Al-Quran itu tidak bisa dicari akar katanya karena kata itu berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Seperti kata apalagi di dalam Quran banyak. Contoh Isa. Coba apa arti Isa itu? Bingung pasti. Karena memang bukan orang Arab gitu. Jadi bingung. Coba Musa. Coba apa arti kata Musa?
Nggak tahu kan? Tapi kalau Anda baca Alkitab, Musa itu artinya diambil, ditarik dari air. Karena Musa itu dibuang. Pada waktu itu orang-orang Mesir itu ingin, mereka ketakutan karena orang Israel ini menjadi bangsa yang besar. Makanya Firaun pada waktu itu yang tidak mengenal Yusuf mendapat nasihat dari penasehat-penasehat kerajaan yang mengatakan begini, lihat orang Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Akan tiba nanti masanya bangsa itu akan bersekutu dengan musuh dan menghabisi kita. Maka caranya adalah setiap anak yang laki-laki yang lahir dari mereka itu harus dibantai. Makanya pada waktu itu ibu Musa itu menghanyutkan Musa ke laut, ke sungai Nil. Dihanyutkan dia. Karena dia takut dibantai anak itu. Nah, ketika dia ditarik dari air itu, makanya nama aslinya itu adalah Moshe. Moshe itu artinya diambil dari air. Kalau Anda belajar Alkitab, Anda tahu jawabannya. Kalau Anda belajar Quran, Anda dapat dogmanya. Gitu, Bang. Tapi kan tetap Bang harus untuk untuk menghormati itu kan intinya bisa memanusiakan manusia. Betul, Karena saya Bang. terlahir dari Saya orang setuju dengan itu, Bang. Agama Islam, Bang. Saya setuju dengan itu. Makanya yang saya utarakan di sini, Bang, jangan kita ini, Bang, mengutip-ngutip kitab agama lain kalau misalnya kita ini tidak mau dikutip. Saya mengutip ini kan karena kalian yang mulai dulu. Gitu loh. Nah, kalau saya kan tidak mengutip, Bang. Cuman kenapa kan saya baru tahu nih, Bang, tentang agama dalam artian kayak yang tadi, yang masalah tadi sebelum saya naik kan begitu, Bang. Kenapa bisa ada selisih? Tapi dengan simbol tetap satu tujuan sama kan begitu. Itu yang saya jadi ini kan begitu. Ya, Tapi intinya yang mau saya sampaikan itu tadi, Bang. Selama masih ada orang-orang Islam yang membahas agama Kristen, maka selama itu juga saya akan menjawab. Selama ada orang-orang nggak peduli mau Islam mau Kristen yang mengatakan itu diajarkan oleh Alkitab, saya mau membantahnya. Saya pernah mengatakan, Bang, satu statement saya yang kontroversial. Saya ini, Bang, pernah dalam sebuah grup, saya udah ingat sekarang video itu. Udah lama memang itu videonya, sekitar 6 tahun yang silam. Pernah pada waktu itu ada grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu kami biasa berdebat satu sama lain. Nah, ada orang Kristen, saya tidak kenal siapa namanya. Dia mengatakan begini, poligami itu ajaran sesat katanya. Nah, karena saya tahu itu argumen tersebut itu bisa berbahaya. Karena di dalam Alkitab itu ada poligami itu ada. Makanya jangan gampang-gampang sesat. Nah, makanya saya undang itu orang-orang yang coba naik ke sini. Ayo naik ke sini. Gitu loh. Silakan. Berarti itu termasuk memancing berarti, Bang. Nggak disedangkan kan? Iya, gini loh. Ada orang-orang Kristen yang tidak punya pengalaman, tidak punya jam terbang berdebat dengan orang-orang Islam, mengeluarkan argumen-argumen blunder. Makanya saya luruskan pada waktu itu dengan bahasa-bahasa yang sedikit sarkas. Lalu video saya itu digoreng, katanya Edis mengajarkan poligami. Bukan itu. Yang saya ajarkan adalah jangan Anda katakan sesat-sesat tentang poligami. Di dalam Alkitab itu ada poligami. Tapi kalau menurut saya, Bang, Yang sesat itu gini, yang sesat itu yang begini. Makanya kalau berargumen itu dengan benar, makanya saya didik orang-orang berapologet nih, biar kalau berdebat di lapangan, pedangmu itu tidak kena ke kepalamu sendiri. Gitu loh. Ketika kita maju ke medan pertempuran perdebatan, orang-orang yang nggak pengalaman ini belajar dulu daripada para senior tuh belajar dulu. Belajar, gitu loh. Nah, makanya pada waktu itu di dalam diskusi itu ada seorang yang mengeluarkan argumen poligami itu ajaran sesat. Saya bilang, ini orang kok sesat-sesat? Nggak seperti itu argumennya. Yang sesat itu adalah Tuhan berfirman untuk kawin sana kawin sini. Kalau kurang kawinin ini. Semua ini yang kamu mau. Itu yang sesat tuh yang itu.
Yang sesat tuh misalnya begini, ada Tuhan berfirman, kamu boleh ngawinin siapa saja, yang ini boleh, yang itu boleh, pokoknya semua boleh. Ah, itu sesat. Kalau begitu. Di dalam Alkitab, Bang, ada satu perikop di dalam, misalnya di dalam, atau orangnya naik ke sini dulu lah, biar nanti kalau saya tunjukkan dia lalu. Coba. Orang yang selama ini goreng-goreng omongan saya undang naik ke sini. Ayo silakan naik ke sini. Gitu loh. Saya buka room ini untuk memberikan kepada mereka ini panggung. Tuh. Jangan ngomong di belakang seperti itu. Tapi kan kata Bang Edis tidak boleh menyesatkan, tapi sebaliknya tadi Bang Edis menyesatkan juga ke Islam ketika Anda mengatakan sesuatu itu merujuk kepada Tuhan, saya jelas. Tuhan saya tidak pernah mengajarkan untuk mengingini istri orang. Ada itu di dalam Alkitab. Jangan engkau mengingini istri sesamamu. Boro-boro istri sesamamu. Harta miliknya, kepunyaan dia, tanah dia. Jangan engkau ingini. Nah sementara ada... Saya kasih contoh. Bang, Anda Muslim. Anda tahu ini enggak? Anda tahu enggak bahwa Muhammad punya anak angkat namanya Zaid? Kalau tahu tidak, cuman kalau untuk dengar cerita tahu Bang. Oke, dia punya anak angkat namanya Zaid. Suatu waktu Muhammad sendiri dia mencarikan istri untuk anak angkatnya itu. Tahu itu? Dengar cerita aja Bang. Oke, tahu namanya siapa? Lupa lagi Bang. Lupa. Ya, makanya Anda masih jadi orang Islam. Gak apa-apa, baik. Tenang, pelan-pelan. Nama anak perempuan itu adalah Zainab. Pada waktu itu, Zainab itu dijodohkan atau ingin dinikahkan oleh Muhammad dengan Zaid, anak angkatnya. Pada waktu itu Zainab menolak. Saya bacakan satu surat, ya, supaya Anda paham. Zainab pada waktu itu berkata, mana mungkin saya menikah dengan kasta atau golongan budak. Sementara klan saya ini tinggi, nggak pantas saya nikah dengan itu. Lalu turun satu ayat, saya bukakan. Al-Ahzab ayat 36. Nih, banyak orang kalau saya senang bahas Islam. Kalau bahas Islam saya senang, Nis. Kalau bahas Kristen saya nggak senang. Baik, saya tunjukkan ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Oke. Ketika Zainab menolak, ketika Zainab tidak mau dinikahkan kepada Zaid oleh Muhammad, turun ayat, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Nanti dibilang biar saya tidak ngarang-ngarang. Ya. Ayat ini diturunkan bagi Zainab binti Jahzi, putri dari paman Rasulullah, ketika Rasulullah berkata kepada Zainab, aku hendak menikahkanmu dengan Zaid bin Haritsah, sebab aku telah merelakannya bagimu. Namun dia menjawab, wahai Rasulullah, tetapi aku tidak merelakannya untuk diriku, sedangkan aku adalah kerabat kaumku dan anak dari paman engkau. Oleh sebab itu aku tidak akan menikahinya. Maka turunlah ayat ini. Jelas? Jelas Bang. Apakah saya memfitnah? Nah itu nggak tahu saya Bang, karena saya tugasnya tidak. Jangan tidak tahu Bang, ini Bang, ini jelas ini Bang, ini tafsir Zabdatut tafsir min Fatil Qadir. Jelas nih Bang, saya nggak ada Bang, nanti saya lagi dibilangin nafsir-nafsir. Maksud saya kan belum tahu Bang ke dalaman situ. Iya, tapi tertulis seperti itu tidak ini? Tertulis seperti itu tidak dalam tulisan ini? Saya tidak mau membetulkan Bang, karena takutnya banyak sekarang kita
Baik, Anda nanti bisa cross check dan Anda nanti bisa tanya kepada Ustadz Abdul Somad. Kenapa Abdul Somad tidak berani, tidak mau dia menerima tantangan saya? Udah saya gembar-gemborkan. Kalau Ya, dalam bisa, Bang, dalam untuk dalam pikiran saya, kenapa Abdul Somad tidak mau? Karena menurut analisa saya, karena mungkin dia takut nanti sepanjang diskusi ini dia akan mengiyakan saya terus. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan begini. Kalau Muhammad memilihkan jodoh, Andalah ada Rasulullah ngambil satu perempuan diberikan kepada Anda sebagai istri. Menurut Anda, rumah tangga Anda akan baik atau tidak? Ini Rasul yang milihin ini. Coba. Nah, kalau dengan untuk zaman sekarang ya bakalan tidak baik-baik, Bang. Sebentar, saya ulangi lagi. Kalau orang tua Anda memilihkan Anda jodoh, mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrimu, menurut Anda, harapan Anda, pilihan orang tua yang baik nggak? Baik, Bang. Pasti yang baik. Tidak mungkin pilihan orang di perapatan, kan? Kalau orang di perapatan asal comot saja perempuan. Setelah sampai rumah tidak bisa masak. Tidak bisa nyuci. Tidak bisa bersih-bersih rumah. Kerjanya tiap hari cuman nggak tahu ngapain, tidur terus. Nah, karena ini Rasul yang memilih, bayangkan Rasul yang memilih. Menurut Anda, pilihan yang baik nggak? Ya kalau untuk dengan keyakinan ya baik, karena tapi tahu Anda yang terjadi apa? Tahu yang terjadi terhadap rumah tangga itu apa? Hancur, Bang. Hancur. Rumah tangga mereka retak, hancur. Dan ketika itu terjadi, Anda tahu apa yang turun ayat? Anda tahu turun ayat apa? Belum, Bang, belum tahu. Saya bacakan ayat selanjutnya. Nih, saya bacakan ayat selanjutnya ya, biar Anda paham dengan Al-Quran Anda. Karena banyak orang Islam itu tidak mengerti isi Qurannya, Bang. Kita baca ayat selanjutnya, tadi Al-Ahzab 36, kita langsung merujuk kepada Al-Ahzab 37. Baik, apa dikatakan di dalam Al-Ahzab 37? Perhatikan, Bang. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu di sini Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Siapa itu? Yaitu Zaid. Apa kata Muhammad kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, wahai Muhammad, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia. Dia istrinya Zaid. Supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini atau menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, jadi di sini, Bang, Allah itu akhirnya menikahkan nih, dan kami kawinkan kamu. Allah mengawinkan atau menikahkan Muhammad dengan istri, dengan bekas istri anak angkatnya. Ini Al-Quran, bukan saya ngomong. Banyak orang ngomong ngarang lo katanya. Ya gimana dia nggak ngomong ngarang? Orang selama ini baca Quran cuman amin. Ya nggak ngerti. Nggak dibaca artinya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan kepada Anda, begini, Bang. Itu urusan kalian. Itu urusan kalian sendiri, nggak ada urusannya dengan kami. Agama Anda. Cuman masalahnya begini.
Ada ustadz-ustadz seperti Donditan, Zakir Naik, Zuma, Yusuf P.I, Nandar, bla bla bla, banyak. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa Muhammad meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Jadi ketika mereka mengatakan itu, yang dimaksud ajaran-ajaran terdahulu itu kan ajaran-ajaran yang ada dalam Taurat dan Injil. Ketika mereka ngomong gitu, saya bilang, loh, tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan, nih, saya bacakan sajalah. Jangan engkau mengingini istri sesamamu manusia. Bagaimana begitu 10 hukum loh. Ketika Tuhan menulis 10 hukum kepada Musa di atas 2 loh batu itu, nomor 10 itu. Jangan engkau mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Bagaimana mungkin Tuhan yang sama di dalam hukum Taurat mengatakan jangan mengingini istri sesamamu, di dalam Al-Quran malah Muhammad malah dinikahkan kepada istri anak angkatnya. Ini kan bertentangan. Begitu loh. Jadi kesimpulannya adalah Muhammad punya Tuhan sendiri, bukan Tuhan di dalam nabi-nabi sebelumnya. Jangan memfitnah bahwa Tuhannya nabi-nabi sebelumnya itu adalah Allah. Itu Bang diskusi kita. Nah kalau seperti itu kita enak. Makasih Bang Jo. Gitu kita urus agamamu. Seperti itu Bang. Dari penjelasan saya ini Bang, apa Abang masih mau ngomong lagi bahwa Allah itu adalah Tuhannya nabi-nabi terdahulu? Saya lebih baik diam Bang. Nah, begitu Bang. Mari kalahkanlah saya dalam sebuah perdebatan. Jangan sikit-sikit kamu membikin darah kamu halal. Apa ini? Kalau berargumen kok darah halal? Gitu. Ayo berdebat gitu. Zaman sekarang sudah zaman modern. Gitu loh. Kalau tidak bisa berargumen, persekusi. Kumpul ormas, ormas kumpul lapor. Gimana? Cuman ya jangan sampai detail Bang. Jangan sampai menjelekkan Islam, Protestan. Apakah tadi saya menjelekkan Bang? Coba, gini, mungkin saya salah. Coba Bang. Saya mau membuka diri saya Bang. Di mana yang menjelekkan coba Bang? Ayo. Menjelekannya tuh supaya gimana ya? Supaya orang Islam ini marah Bang. Kasihan juga Bang dalam artian. Bang, dari hati kecil saya yang paling dalam Bang. Saya tidak ada mancing-mancing seperti itu Bang. Saya berusaha untuk diskusi itu memilih diksi yang baik-baik. Begitu. Dengan faktanya Bang kan banyak yang emosi sama Bang Edis tuh. Ya karena mereka Bang, karena mereka itu menganggap itu adalah fitnah. Makanya saya beri kesempatan. Bahkan kalau orang marah itu saya suruh tarik napas dulu. Kamu marah, tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Biar dia tenang, gak marah-marah. Jangan emosi, itu kepala dingin saja gitu loh. Coba yang mana yang menurut Anda itu merupakan contoh memancing-mancing atau apa gitu, silahkan. Memang kadang-kadang sih ada bahasa-bahasa saya akui. Bahasa-bahasa saya yang sedikit agak bagaimana begitu. Makanya coba biar saya bisa memperbaiki diri gitu. Silahkan yang mana. Saya sudah menyalahkan juga sama Bang Edis. Karena Bang Edis langsung detail dengan apa adanya yang ada di dalam hadis kan begitu. Makanya Bang Edis berani ceplos kan begitu. Tapi tidak dalam kurung, tidak dibatasi kan begitu. Ya, kalau masalah seperti itu Bang, saya setuju Bang. Artinya kita kalau berdebat, berdiskusi begini untuk memilih atau menghindari diksi-diksi yang dia itu gimana ya,
cenderung akhirnya itu memancing amarah, begitu kan? Tetapi Bang, kalau kita mau adil Bang, channel lain lebih parah Bang. Coba Abang lihat Juma. Nah, coba Abang lihat, itu lebih parah. Bahkan Bang ya, nih, saya kasih contoh narasi-narasi kalian ya. Saya nggak pernah loh bernarasi seperti ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya nih, kita buka di sini Edis TV sebentar ya. Biar Abang lihat kalau yang Muslim itu berdebat gimana Bang. Edis TV. Akun saya itu ada 2. Saya punya 2 akun. Nah ini akun saya yang satunya Bang ya. Nih, waktu saya ngobrol dengan Nora. Bagaimana argumen-argumen mereka nih? Saya balik kamera saya. Parah Bang, saya nggak mengeluarkan argumen seperti ini. Nih. Nih Bang, ya Anda dengar saja. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo, mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul? Itu kalau mereka itu, bagaimana menurut Anda? Saya coba kalau ada video-video saya seperti itu, lompat saya dari Monas, nggak ada. Nah, tapi walaupun demikian, saya sebagai seorang Kristen, saya tidak punya watak darah mendidih, lapor polisi, nggak. Tidak. Saya maklum saja. Kenapa? Karena orang tersebut IQ-nya separuh, otaknya separuh. Karena dikatakan Muhammad berkata bahwa akal perempuan itu separuh laki-laki. Otaknya separuh. Jadi saya maklum saja. Gini Bang, begini. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah berkata begini, sesungguhnya perempuan-perempuan sundel ya, itu akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Lalu ditangkap oleh dia. Kalau begitu jadi perempuan sundel saja. Ini makanya orang ini kadang-kadang karena sering mungkin kepalanya itu terbentur, jadi aneh dia. Saya bacakan ya Bang ya. Maksud dalam Alkitab itu bukan seperti itu. Saya tunjukkan di dalam Alkitab. Saya senang kalau ada orang itu mau belajar Alkitab tuh, saya senang. Itu bahkan lebih penting daripada saya loh. Lebih penting bagi saya daripada ngurusin agama Islam. Betulan. Lebih penting bagi saya menjelaskan Alkitab daripada ngurusin agama Islam. Bentar ya. Bentar. Sabar Bang, 30 detik ya. Itu tertulis di dalam, bentar. Saya bukakan dulu ya. Sabar teman-teman ya, sabar. Matius 21 ayat yang ke-31. Tapi sebelum yang ke-31, saya mau bacakan dulu konteksnya ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Perhatikan. Kelihatan ya? Nih.
Sebelum yang ke-31, saya bacakan dulu. Ini karena satu perikop nih. Satu perikop. Kita baca dari 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Ini ada bapak punya 2 anak. Dan berkata demikian juga. Dan berkata seperti itu juga ya. Dan anak itu menjawab, "Aku enggak mau pergi." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir atau yang kedua. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Jadi di sini bukan disuruh jadi pesundal, disuruh jadi pelacur, tidak. Di sini Tuhan Yesus mengumpamakan ada 2 pihak di sini. Ada ulama dan ada para pemungut cukai dan pelacur. Ulama-ulama itu mereka tidak mendengar kata Yesus. Mereka tidak melakukan kehendak Yesus. Tetapi para pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, ketika mereka mendengar Yesus, mereka menyesal. Mereka mengaku dosa, menyesal, dan mereka mendengar Yesus. Jadi poinnya seperti itu. Bukan disuruh melacur masuk kerajaan surga. Kan aneh. Nah, ditangkap oleh orang, berarti jadi pelacur biar masuk kerajaan surga duluan. Ini pola pikir macam apa gitu loh. Paham nggak kira-kira apa yang saya maksudkan? Paham, Bang. Iya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa pelacur, pemungut cukai akan lebih dahulu masuk kerajaan surga ketimbang orang-orang ahli Taurat ini, para ulama ini? Karena ketika Yesus berbicara, para ulama itu menolak Yesus, tidak percaya. Tetapi justru perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai mendengar Yesus, mereka malah menerimanya. Mereka menyesal, bertobat dan menerimanya. Tapi tidak kepada para ahli Taurat, alim ulama. Lalu dipelintirlah oleh Nora, bukan dipelintir sebenarnya, karena otaknya yang separuh itu nggak nyambung. Begitu. Nah ini Bang, yang saya lakukan tuh seperti itu. Saya melakukan yang namanya tugas apologetika. Apologia itu, apologis itu adalah seseorang yang mempertanggungjawabkan imannya ketika imannya itu dipertanyakan atau salah artikan oleh seperti Nora tadi, seperti Abdul Somad, seperti Donditan, seperti Juma dan kawan-kawan, begitu. Tetapi dalam berapologetika ini, ya, saya memberikan jawaban-jawaban seperti ini. Banyak orang-orang baik dari pihak Muslim maupun sedikit dari oknum-oknum orang Kristen yang tersinggung. Makanya saya kasih ruang di sini untuk kita beradu argumen. Jangan sikit-sikit persekusi, lapor. Kalahkan perkataan dengan perkataan. Kalahkan syubhat dengan argumen. Jangan sikit-sikit darah halal mendidih. Kompor. Watak-watak seperti itu saya nggak suka, Bang. Kita ini dewasa yuk, kita ini dalam beragama gitu loh. Gitu. Kira-kira gimana, Bang? Kalau saya sih, kalau lihat dari Bang ya di sini, saya nggak lihat sisi yang lainnya. Kadang saya perhatikan kan, saya
Gimana Bang? Dari apa tempat apa itu yang di sana itu, yang di Amerika itu. Tapi untuk umum bisa masuk gitu. Nah, kan di situ apa dalam artiannya? Saya untuk apa sih di situ gitu dalam artiannya kan gitu. Ya, tetapi apa yang Anda lihat dari dunia apologetika ini, dunia perdebatan diskusi lintas iman ini? Ya untuk merangkul menjadi apa ya, saling menolong. Mungkin Ya, ada positif, ada negatifnya kan? nah itu Ya, betul-betul Bang. itu juga saya akui ya, ada positif, ada negatifnya. Tinggal kedewasaan kita berpikir aja gitu loh. Kita mau dewasa nggak menanggapinya gitu. Jangan sikit-sikit emosi, darah halal. Apa sih gitu loh. Itu sama Bang, kalau ada di ILC, Indonesia Lawyers Club itu berdebat. Cuman kan bukan agama mereka berdebat. Mereka berdebat biasanya soal kasus hukum atau kasus-kasus politik. Nah, ketika ada orang yang berbeda pendapat mengatakan, awas lu ya, awas lu, darah gue mendidih ya, awas lu ya, halal darah lu. Manusia seperti itu kira-kira akan ditendang nggak dari forum itu? Akan dikeluarkan dari forum itu, karena orang-orang seperti itu orang-orang manusia purba zaman dulu ya. Gitu. Jangan seperti itu. Kita ini udah hidup di abad modern loh. Begitu. Era di mana sudah internet ada, era AI ada. Tanya AI itu loh. Walaupun bisa salah-salah kan bisa Anda jadikan referensi. Oke, gitu? Betul-betul Bang. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Siap Bang. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam ya. Oke. Yuk, silakan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau berargumen Muslim atau Kristen. Ya, kalau masalah Tuhan dan Tuhan itu tergantung Sebentar dari Bang, si hulu Abang, Bang, atau bentuk Abang Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Tergantung dari bentuk kalimatnya Bang. Misalnya dalam cerita masalah raja itu di Robbihi itu Bang. Itu Tuhan biasanya ditujukan kepada Tuhan gitu masanya Bang. Kalau kepada Gini, Allah Bang. Subhanahu wa taala itu Begini, Tuhan Bang. sembah. Ya. Ya. Kalau kita berbicara Itu harus terjemah, jangan langsung menyimpulkan Bang. Kalau tidak tahu tidak tahu bentuk katanya dari sebelumnya ceritanya gitu loh. oke. Apakah menurut Anda Muhammad membaca? Nabi kamu itu menjelaskan salah persepsi Bang. Kayaknya delay apa Dalam bagaimana? Tuhan dan Tuhan itu. Bagaimana ini? Abang bisa mendengar suara saya? Iya Bang bisa. Menurut Anda Muhammad membaca Al-Quran tidak? Ya membaca Bang. Pakai Quran bahasa Indonesia? Bahasa Arab Bang. Oke, di mana di situ ada kata Tuhan? Hah? Di mana di Quran bahasa Arab itu ada huruf T U H A N itu? Rabb Bang kalau dia bahasa Arabnya Bang. Iya, Rob kan. Al-Quran itu sejak dulu sampai sekarang itu nggak ada yang revisi-revisi Bang. Tetap relevan dengan keadaan. Ya, jangan lari kemana-mana dulu Bang. Fokus dulu ke satu. Kita fokus dulu ke satu isu, jangan kemana-mana. Gitu Bang. Kita fokus dulu ke satu isu, jangan kemana-mana Bang. Kita fokuskan dulu. Iya Bang, lanjut. Isunya apa? Oke. Jadi lawan kata Tuhan itu apa? Nggak ada lawan Bang. Gimana Tuhan ada lawan Bang? Oke. Lawan kata, Tuhan itu- antonim. Lawan katanya itu makhluk Bang. Kan Tuhan itu kholik Bang. Yang Lawan menciptakan. kata Rob Kholik, apa? makhluk. Hah? Lawan kata Rob itu apa? Itu Bang, kholik, makhluk. Lawan kata Rob itu abdu, kok kolik. Kholik Bang. Coba Kholik terjemah. tahu artinya kholik kamu? Kholik itu artinya pencipta. Kita, maksud saya itu lawannya makhluk Bang.
gitu loh, era yang diciptakan. Saya tidak lawan tanya pencipta, saya tanya lawan kata Rob. makhluk. Lawan kata Rob makhluk. Ya, Oke, baik. Berarti Silakan. berarti Rob itu kalau diterjemahkan jadi Tuhan, saya tunjukkan dalam Quran gimana? oke. Nah, lawan kata Oke, Tuhan oke. apa? Tuan, kamu itu kalau mau menunjukkan itu biar gak salah persepsi dari Lawan sudut kata kalamnya, tuan. sudut kalamnya, Bang. Kalau ceritanya itu bercerita masalah raja itu biasanya tuan. Bukan, lawan kata Tuhan itu apa? Hah? Tuan lawan katanya itu Ngomong kalau ngasal itu belajar dulu gitu loh. Ngasal aja kalau ngomong itu. Di dalam Al-Quran kata Rob itu selalu diterjemahkan entah jadi Tuan, entah jadi Tuhan. Lawan katanya sama, antonim dari kata Rob itu adalah abdu atau hamba. Jadi lawan kata Tuhan, antonim dari kata Tuhan itu adalah hamba. Kok kolik lah. Susah bener. Ayo silakan. Ya memang begitu teman-teman. Orang beragama itu banyaknya itu orang awam. Saya udah bilang 98% orang beragama itu ikut-ikutan. Itu dibilangin gak percaya. Dia gak peduli mau agama apa itu. Mau itu Kristen kah, mau itu Islam kah, 98% itu ikut-ikutan. Begitu memang begitu gimana? Itu fakta. Kita kasih naik ada John Raphael. Ya, silakan John Raphael. John Raphael. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Halo Edis. Halo Bang. Ya. Kayaknya kemarin sudah pernah naik ini Bang. Belum. Aku baru sekali ini naik. Baru sekali ini. Ya, Kristen. Katolik Bang. Katolik Edis. Katolik bukan Kristen ya? Katolik Kristen. Dan makanya saya tanya Kristen Katolik. Oke, silakan Bang, silakan. Silakan Bang, apa yang Bang bahas? Ya Dis, ini kritik buat kamu ya. Kamu itu masih perlu banyak belajar Dis. Tapi kalau dengan Islam, saya akui kamu tuh hebat. Akui hebat. Ya, tapi kalau kamu dengan Katolik, kamu nggak ada apa-apanya Dis. Beneran. Ini aku berkata bukan mau. Aku suka loh sama kamu Dis. Beneran, aku suka sama kamu. Tapi kalau kamu memang beradu apologet dengan Katolik, kamu kalah Dis. Kalah. Jauh kamu Dis. Kamu perlu belajar teologi. Iya, kalau Kamu perlu saya belajar teologi. iya. Gitu loh. Udah selesai Jadi, Bang ngomongnya? pengajaranmu ini banyak yang menyesatkan. Salah satu contoh ya. Contoh. Contohnya, Tuhan, kamu katakan Yesus itu tidak mempunyai Tuhan. Itu ngawur tuh Dis, kamu Dis. Ngawur itu kamu tuh. Wong Tuhan, mana ada tuh Yesus sendiri Tuhan kok punya Tuhan. Kamu itu bego kamu itu. Oke, sudah. Beneran. Aku bukan jelekin kamu bego, kamu perlu belajar banyak itu. Yang bego Kamu- itu kamu dengan yang bego itu yang kamu nyembah-nyembah patung, Bang. Yang bego itu sekarang- yang nyembah-nyembah sekarang patung. beralih ke patung. Kita jangan ke patung dulu. Itu karena Abang kelamaan Ya. nyembah patung. Gimana? Gini loh. Kamu jangan ngomong patung dulu. Kamu tuh goblok, Dis. Sudah Kamu tuh selesai? goblok. Terima kritikan. Jangan marah-marah, Kamu tenang tuh dulu. goblok. Tarik napas. Hembuskan Kamu napas. tuh goblok, Dis. Hembuskan Aku napas. Aku tuh jengkelnya sama kamu tuh, kamu goblok tapi sok keminter, gitu loh. Bang, Ngerti kamu di tuh? sini itu tidak boleh self proclaim. Di sini itu pembuktian. Kamu itu tapi nyatanya emang kamu goblok, gitu loh.
Kamu itu goblok. Kalau Sadar, yang ngomong kamu- yang kamu ngomong tuh begitu ingat ya? biasanya, Bang, yang ngomong begitu Ingat loh, biasanya kamu tukang tuh nyembah kesombongan batu. rohani, hati-hati ya, Dis, ya. Dis, Yang ngomong kamu begitu kesombongan biasanya rohani tukang itu nyembah hati-hati. batu, tukang nyembah patung biasanya. Kamu itu Oh, kesombongan kan rohani, dibatasi hati-hati. kan? Kenapa itu dibatasi itu? Kamu kesombongan rohanimu tuh hati-hati. Kamu tuh perlu banyak belajar. Kamu tuh Sudah masih- belum ngomongnya? Masih kecil. Kamu tuh banyak menyesatkan orang. Tuhan sendiri Tuhan kok punya Tuhan. Kamu tuh ngawur kamu itu. Sudah belum ngomongnya, Bang? Dari Kamu tadi tuh ngomong apa terus. kamu Udah tuh? selesai belum ngomongnya? Sudah selesai. Ayo, ganti kamu. Bang, kalau cuman kamu Ya. goblok, kamu goblok, kamu goblok, kamu goblok. Bang, itu biasanya Memang orang kamu ngomong goblok, gitu. Nih, memang. kan ngomong lagi kan. Memang kamu- Boleh saya ngomong nggak? Boleh ngomong nggak Memang saya? Kamu goblok. Sudah boleh ngomong Ya, saya? silakan ngomong, ayo. Iya, silakan. Atau belum selesai? Selesaikan dulu coba. Ya sudah, itu tadi kamu tuh bodoh, masih perlu banyak belajar Masih- kamu itu. masih ngomong Kamu lagi. tuh imanmu tuh iman gelandangan. Kamu kau tahu nggak? Kamu Sudah? tuh nggak punya denominasi. Gurumu itu siapa? Gurumu itu dirimu sendiri itu. Goblok kamu itu. Dari tadi goblok kamu itu, goblok kamu itu, goblok kamu itu. Kalau Lu cuma memang ngomong goblok, begitu, debatnya apa? memangnya kamu goblok. Isinya apa? Iya, pembuktian Lah, iya, itu dulu. tadi. Kong Tuhan kok punya Tuhan? Marah dia, baik. Yusuf Memang sendiri penyembah-penyembah Tuhan kok patung mengatakan nih Tuhan memang. punya Tuhan. Sebentar, saya Goblok tunjukin kamu dulu. itu. Memang kebanyakan orang nyembah patung jadi begini nih orang nih. Sebentar nih. Saya balikin dulu. Sekarang Yang beralih ke goblok itu patung. yang kayak begini. Sekarang Sebentar beralih nih. ke patung. Ini yang goblok yang kayak begini. Sebentar nih. Aduh, Kamu tuh dia ini. nggak Dari kamu tuh tadi nggak goblok, ngerti atas goblok, apa goblok, kamu goblok. menyembah. Kamu tuh nggak ngerti artinya menyembah itu apa. Biar kamu saya tuh nggak tunjukkan. ngerti. Sabar. Sebentar. Alah, nggak usah tunjukin. Aku udah ngerti apa maksudmu itu. Nih. Udah cukup gitu aja, Dis. Jangan Udah, lari. gitu aja. Mau Kamu lari, itu mau lari. Kamu itu. Mau lari. Kamu tolol, kamu itu cukup. Coba, Cukup gitu aja. coba kamu tanggapi dulu ini. Jangan pencet tombol lari. Coba Ngapain kamu lari? Coba kamu ajarin dulu ngapain ini. Alah, Iya, coba kayak kamu gitu tuh kamu jelaskan dulu ini ngapain coba. itu sudah pertanyaan kuno itu. Iya, Itu coba sudah kamu jelaskan. pertanyaan kuno, sudah banyak dijawab. Aku capek jelasin masalah itu tuh capek, tahu nggak? Oh, nggak Jelasin bisa masalah itu jelasin. Kamu tidak bisa menjelaskan Kamu ini. tuh- Coba kamu jelaskan, tuh jelaskan. Percuma, kamu tuh ya. Percuma, Kamu percuma. tuh masih seujung kuku, percuma jelasin sama Masih kamu, seujung kamu tuh kuku, bego. ilmumu kecil, ilmumu. Kamu tuh Apa bego. itu argumen apa itu? Kamu arti kata menyembah aja nggak ngerti kok. Ya udah coba jelaskan dulu ini ngapain? Percuma jelasin sama kamu. Percuma. Wong kamu Tuhan punya Tuhan itu aja. Dari satu kata itu aja kamu mengatakan Percuma, diri itu punya percuma. Tuhan. Itu aja sudah menunjukkan ketololanmu, tahu nggak? Kalau Percuma cuma lah. kalau diskusi cuman kamu tolol, kamu mego, kamu nggak ngerti apa itu. Kalau diskusi itu nggak boleh. Kamu mengak, kamu nggak ngerti apa, nggak ngerti apa. Gimana sih? Kalau diskusi seperti itu namanya cuman diskusi self proclaim, cuman klaim pribadi. Gimana? Gini loh, dalam sebuah diskusi Anda itu harus menguraikan materinya. Begitu loh. Kalau cuman ngomong kamu goblok, kamu tidak mengerti, percuma jelasin kamu. Terus apa ngapain ke sini? Gimana? Ada-ada saja. Itu argumen-argumen putus asa. Naik, tunjukkan kegoblokannya di mana. Masa naik cuman kamu goblok, pokoknya goblok. Yang goblok itu yang kebanyakan nyembah patung. Gimana? Kalau Anda nyembah batu, nyembah patung, datang ke sini, argumennya pasti cuman itu. Goblok kamu ini, goblok. Gobloknya apa? Apa gobloknya? Ya, pokoknya goblok. Entah apalah orang-orang ini. Ya, nanti kalau abang pro dengan saya ini jadi pro lagi bang. Saya nyari yang kontra bang. Begitu. Ya udah bang, dan apa ya?
Belum, Bang. Belum nampak. Oke. Abang John Kristen kesini mau pro atau mau kontra, Bang? Ya, sedikit yang mau saya tanyakan. Selama ini saya memang penggemar Bang Edis gitu ya. Hampir setiap live saya dengar dan saya sangat senang begitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya mulai agak menurun karena Bang Edis mulai menyinggung Katolik. Terutama statement Anda mengatakan Katolik itu menyembah patung. Artinya semua beranggapan bahwasanya Katolik itu akan menyembah patung. Nah, ini yang saya sayangkan begitu loh. Dasarnya apa, Bang Edis? Silakan. Oke. Coba, Bang, di mana saya katakan bahwa Katolik menyembah patung, Bang? Tadi statement Anda dalam gambar itu kan nampak penyembah patung. Terhadap orang itu saya bilang, Bang. Terhadap siapa ini, Bang? Terhadap yang datang tadi. Kemarin juga Anda membahas itu dengan Bang RK mengatakan bahwasanya Katolik menyembah patung, tapi Anda RK terus yang saya bilang, Bang. Coba, Ya. Abang putar lagi videonya. Coba dengarkan baik-baik, Bang. Kalau ada saya mengatakan bahwa Katolik penyembah patung, saya terjun dari Monas. Gak ada, Bang. Jadi begini, Bang. Justru kalau Abang, saya punya satu video, lihat nih, Bang ya. Bang, saya itu pernah ke gereja Katolik, Bang. Nanti kalau saya cerita sebentar, nanti jadi kemana-mana ceritanya nih. Sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Nih. Jadi saya tidak pernah mengatakan demikian. Tolong yang tidak saya ucapkan jangan dikatakan, Bang. Nih. Saya kasih contoh. Ini video saya. Sebentar ya, Bang ya. Kamera saya, Bang ya. Nih. Sebentar. Jadi saya tidak pernah mengatakan demikian tuh. Nih, ada satu video saya nih. Nih, Bang. Kelihatan ini? ya, Ini channel YouTube saya ya, Edis TV. Nih. Sekarang kita sedang live ini, Bang, di YouTube, ditonton oleh 2.100 orang. Nah, saya membuat satu video gini. Judulnya begini, menjawab fitnah RK. Alkitab boleh sembah patung. Nah, di dalam video ini, Bang, saya itu sedang ngobrol dengan seorang Katolik. Ini videonya sebentar kok, cuman 11 menit 43 detik. 48 detik. Nah, di dalam video ini ada seorang Katolik yang naik, Bang, diskusi dengan saya. Baik kok, saya bilang, apakah Anda setuju dengan penyembahan seperti ini? Tadi kan saya kasih tunjukkan. Bentar. oke Bang. Saya kira itu sudah jelas, Bang ya. Artinya begini, Bang ya. Oke. Kalau Terus sebentar, biar Abang tonton aja di video itu, di bagian terakhir dia bilang saya tidak setuju dengan itu. Ya nggak apa-apa. Artinya begini, Anda kan tidak harus menyembah patung. Dan dia setuju betul. Bahkan banyak yang inbox saya. Ada beberapa orang yang inbox saya, Bang, saya Katolik, tapi saya sebagai seorang Katolik, saya tidak setuju dengan ritual-ritual seperti itu. Saya sendiri seorang Katolik, dia bilang begitu, Bang. Ya, itu dari dulu ada banyak orang yang inbox seperti itu. Saya, Bang, seorang Katolik, saya setuju dengan Anda bahwa sujud di hadapan patung itu tidak benar. Itu pernyataan orang-orang yang inbox dengan saya. Orang yang ada ngobrol dengan saya di video ini, atau kita putarkan bareng-bareng. Mau saya putarkan? saya kira nggak perlu, Bang. Hanya gini aja, Bang. Gimana? Memang Abang mengatakan itu tidak, statement Anda mengatakan tidak, Katolik itu tidak menyembah patung. Oke, saya katakan good. Selanjutnya sebaiknya jangan lagi dibahas. Kalau ada orang Katolik yang Anda katakan botol, inilah ciri-ciri penyembah patung. Saya nggak suka seperti itu. Sebaiknya jangan dihindarkan karena ini kan konflik, Bang. Saya itu udah 60 tahun nggak pernah menyembah patung. Katolik saya, Bang ya. Nah, oleh karena itu kembalilah fokus kepada pengajaran seperti biasanya membahas ayat 6. Kalau Anda terus membahas tentang Katolik akan berbahaya, Bang. Jangan sampai statement Anda mengatakan penyembah patung. Ini di bawah yang ngasih komen-komen dia Katolik menyembah patung, ini udah bahaya, Bang. Oke. Abang berarti Katolik? Halo? Kayaknya macet dia. Cek 1 2 3. Merasa sudah benar dan menganggap selalu yang terhebat suatu saat akan jatuh.
Hanya pesan saya, Bang. Oke. Tetaplah fokus kepada RT 6. Jangan singgung-singgung Katolik lagi. Saya secara pribadi darah saya bergetar karena saya pecinta Anda. Lihat setiap hari saya 2 kali menonton Anda, tapi dengan cara seperti ini mengatakan Katolik penyembah patung, alangkah mengerikan sekali, Bang. Itu aja pesan saya, Bang. Lanjut. Jangan- Sebentar Bang, saya boleh bertanya? Silakan. Baik. Kalau gini Bang, seseorang yang benar itu tidak takut diuji. Setuju? Setuju. Oke. Jadi saya pengalaman Bang. Pengalaman saya dalam debat dan dalam diskusi itu jangan diragukan. Panjangnya pengalaman saya dalam berdebat ini. Saya mau uji dulu Bang ya. Sebentar Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Sebentar Bang ya. Sebentar. Sabar Bang. Kasih saya waktu 1 menit saja. Bentar. Saya kasih dulu gambar ya Bang ya. Saya mau bertanya dulu Bang, bertanya. Oke. Bentar Bang ya, sabar. Sabar ya Bang ya. Saya mau tanya ini seputar gambar nih Bang. Saya mau bertanya Bang. Menurut Abang nih Bang, hal-hal seperti ini, apakah ini adalah pengajaran yang Alkitab Bang? Menurut Anda, saya mau nanya dulu. Tidak. Oke. Kalau Abang setuju bahwa ajaran-ajaran seperti ini tidak biblikal Bang, saya tidak pernah membantah Anda lagi Bang. Jadi Anda sebagai seorang Katolik, Anda setuju bahwa ini pengajaran yang tidak biblikal? Saya kira begini, Bang. Ini adalah tradisi aja. Kalau memang menyembah patung, artinya eksis patung itu kita sembah setiap hari, setiap ke gereja. Ini kan tidak. Pada saat-saat hari besar aja, kita mengadakan tradisi seperti ini. Jadi jangan disamakan orang Katolik itu menyembah patung. Itu maksud saya. Sekarang saya tanya Bang Elis, apakah dengan gambar tadi itu, statement Anda mengatakan orang Katolik menyembah patung? Saya bertanya, makanya saya bertanya, apakah menurut... Tidak. Oke, baik. Tapi Anda sudah mengakui bahwa... Bentar. Saya kembalikan lagi Bang Edis. Mana? Apakah itu menyembah patung orang Katolik? Anda katakan Saya seperti- bertanya kepada Anda. Saya bertanya. Pertanyaan saya, menurut Anda apakah ini pengajaran yang biblikal? Tidak, tapi tidak berarti kayak orang Katolik menyembah patung. Itu ada tradisi saja. Oke, kalau ini pengajaran yang tidak biblikal, menurut Anda, setujukah bahwa ajaran-ajaran seperti ini harus ditinggalkan? Apa salahnya? Aku tanya kamu kali, apa salahnya kalau orang Katolik mengadakan seperti itu? Salahnya ketika orang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan seperti ini. Kalau Anda mengatakan Alkitab mengajarkan seperti ini, saya akan berdiri di depan untuk menentang pengajaran seperti itu. Oke, katakan aja statement Anda. Bapak Paus sampai dengan kardinal sampai dengan pastor, orang Katolik adalah sesat. Iya, makanya yang saya tanyakan, apakah ini pengajaran Alkitab? Tidak, tapi kan itu menyembah Nah, patung. kalau tidak berarti selesai diskusi kita sudah. Tidak perlu kita lanjutkan, Bang. Kalau yang saya katakan sudah Anda katakan Statement tidak Anda itu biblikal, selalu mengatakan Katolik menyembah patung. Itu jangan sampai terucap lagi. Bang, Sekarang saya tanya. saya hanya bertanya kepada Anda, apakah pengajaran itu biblikal? Terima kasih atas jawaban Anda ketika Anda mengatakan Bukan. tidak. Jangan Berarti diteruskan. selesai sudah, betul? Tidak. Statement Anda yang saya tidak setuju. Yang Katolik mana yang tidak tidak setuju? Statement yang mana yang tidak setuju? Buktinya Anda setuju loh. Sebentar. Buktinya Anda setuju bahwa itu tidak biblikal. Di mana salahnya? Salahnya ketika ada orang mengatakan itu ajaran Alkitab. Yang saya tanya, di mana salahnya kalau kami mengadakan tradisi seperti itu? Bang, coba Anda cerna dulu perkataan saya. Coba pelan-pelan, dengarkan. Supaya dalam diskusi itu kita tidak salah paham. Dengarkan. Tadi saya bertanya kepada Anda, Bang, apakah itu pengajaran yang biblikal? Biblikal itu artinya based on the Bible, berdasarkan Alkitab. Anda sendiri sebagai seorang Katolik
Saya acung jempol sama Anda mengatakan itu tidak biblikal. Nah, ketika Anda mengatakan itu tidak biblikal, lalu ada orang mengatakan pengajaran itu diajarkan Alkitab, berarti itu adalah sebuah fitnah yang keji terhadap firman Tuhan. Betul? Oke. Selesai kita, Bang. Kita satu tubuh, kita sama-sama milik Tuhan Yesus. Itu, seperti itu. Kurang gimana lagi coba? Jangan sampai Anda itu mengatakan Katolik itu penyembah patung. Ambil video saya, coba. Ambil video saya, kalau ada saya pernah mengucapkan, Bang, dengar dulu, Bang. Kalau ada video saya mengucapkan demikian, saya terjun dari Monas. Gak ada saya bilang begitu. Sekarang saya sarankan jangan lagi menyinggung Katolik. Bang, saya tidak pernah menyinggung. Yang ada saya yang disinggung. Disitulah ketidakdewasaan Anda. Seharusnya Anda sekat. Bang, Anda 6 bulan lamanya, perhatikan Bang, 6 bulan terakhir ini banyak saudara-saudara Anda dari Katolik seperti RK, Joseph, ya dan kawan-kawannya itu membahas saya. 6 bulan lamanya saya diam. Tidak saya gubris, tidak saya tanggapi. Terakhir, sebentar Bang, biar selesai. Boleh saya selesaikan ngomong? Boleh? Nah, terakhir Bang, belakangan ini seorang dari anggota umat Anda ya, itu mengatakan bahwa apa? Prosetan itu sesat. Saya harus plesetin ya. Prosetan itu sesat kata dia. Protestan itu sesat. Begini, dan begitu. Maka saya jawab saja. Yang sesat itu adalah orang yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan nyembah patung. Karena apa? RK yang bilang begitu. Mau saya putarkan videonya? Nggak usah Bang. Saya kira itu adalah untuk menaikkan konten Bang. Jadi kalau si RK yang bicara seperti itu Anda dengan dia lah yang berbicara. Tapi saya undang ke sini, dia tidak mau. Gitu. Saran saya jangan sampai dilibatkan orang Katolik. Anda katakan menyembah patung. Bang, saya sudah ngomong berkali-kali Bang. Baik Protestan, baik Katolik, kita seharusnya bersatu sebagai satu tubuh Tuhan Yesus. Abang setuju? Setuju. Nah, kalau ada orang-orang yang akhirnya itu Bang bikin kekisruhan seperti itu, yang seperti ini kan harusnya saya sadarkan. Saya sudah bilang Bang, jangan ada lagunya seperti ini. Aku cinta Katolik, aku cinta Protestan. Itu tidak diajarkan Alkitab. Yang diajarkan Alkitab adalah aku cinta Yesus. Setuju? Seharusnya kalau sudah mepet ke situ Bang, Abang sendiri yang mengatur, langsung di-cut. Jangan sampai dibahas lagi. Stop, itu aja seharusnya. Jangan Anda pancing-pancing yang lain. Ini yang berbahaya Bang. Saya tidak memancing-mancing, justru mereka Bang yang memancing-mancing. Bahkan kemarin saya scroll saja, saya ditarik begitu. Mereka ini pengen sekali menginikan saya. Makanya saya jabanin, gitu loh. Itulah tandanya Anda seorang Batak. Kalau orang Batak memang gitu, keras kepala. Saya juga orang Batak. Ya, artinya begini Bang. Kalau memang Anda itu adalah seorang yang profesional, tahu mana batasan yang perlu dibahas dan yang tidak. Ini berbahaya. Kalau udah menyinggung ke arah ke sana, langsung di-cut, turun. Saya mau adalah orang-orang. Baik, itu sudah dikasih tahu ya teman-teman ya. Lihat, saudara Anda sendiri pun seorang Katolik sudah datang kemari, sudah mengatakan mari kita ini menjaga hubungan kita, persatuan kita. Begitu, satu tubuh, sama-sama anggota tubuh umat Tuhan Yesus. Itu yang bagus, begitu ya. Ya, saya kira gitu Bang. Ya. Baik, terima kasih Bang ya. Katolik menyebut patung ya Bang ya, tolong ya Bang ya. Baik, saya turunkan ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Yuk, silakan. Silakan yuk teman-teman, silakan.